Kepada Nyonya Chalmers. Saya tahu kalau surat ini Anda terima pada masa yang sangat sulit. Saya tidak akan bilang kalau saya tahu bagaimana perasaan Anda sekarang. Apalagi saya belum pernah menjadi orang tua. Kekhawatiran dan kegelisahan yang Anda alami pastinya sangat berat. Mungkin Anda kesulitan tidur. Setiap kali menutup mata, saya yakin semua skenario kemungkinan terburuk yang bisa terjadi terlintas di benak Anda. Izinkan saya untuk memberikan Anda ketenangan. Timothy kecilmu yang berharga dalam keadaan aman dan saya menjaganya dengan baik. Harus saya akui, dia adalah anak yang luar biasa. Setelah melihat Anda di berita, saya yakin bukan Anda yang membuatnya menjadi seperti ini. Sepertinya Anda tidak punya kemampuan untuk merawat dan membesarkan seorang anak seperti Timothy. Dia benar-benar berbakat. Dan mungkin pertemuannya dengan saya adalah hal yang tepat. Sekarang saya yakin dia punya kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana kami bertemu. Seperti yang Anda tahu, saat itu malam Halloween. Ya, malam favoritku setiap tahunnya. Malam di mana semua orang keluar dan berpakaian menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Begitu banyak orang berkeliaran di jalan yang diselimuti darah. Saya tidak terlihat mencolok di malam Halloween. Saya tidak perlu bersembunyi. Ini adalah momen paling bebas bagiku sepanjang tahun. Saya baru saja membunuh seorang pelacur dekat tempat sampah di sebuah jalan kecil. Dari waktu ke waktu selalu ada pelacur yang terbunuh. Ya, seringkali saya yang membunuhnya. Dan nampaknya tidak ada orang yang peduli. Bahkan saat ditayangkan di berita sekalipun, itu menjadikannya begitu mudah. Kalau tidak ada yang mencari mereka, tidak akan ada yang menuntut keadilan. Tapi perempuan yang satu ini, dia spesial. Dia punya mulut yang indah dengan bibir besar yang manis, mata seperti boneka, dan bentuk tubuh yang diinginkan semua orang. Saya bisa menebak kalau dia masih muda, masih baru, masih belum dirusak oleh kehidupan di jalan. Dan itu adalah tipe favoritku. Saya memerkosanya terlebih dahulu di dalam gang, sesuatu yang jarang saya lakukan. Lalu saya membungkam teriakannya dengan satu tangan sambil mengirisnya dengan pisau yang ada di tangan yang lain. Dia berhenti melawan dan perlahan kegelisahannya mulai mereda sampai dia terdiam. Perasaan yang paling kusukai di dunia ini. Terkadang saya bisa merasakan denyut jantung yang melemah, mulai menghilang, lalu berhenti sepenuhnya. Saya sangat suka melakukannya. Setelah semua itu selesai, saya mengangkatnya. Ingat, saya tidak perlu mengkhawatirkan masalah darah khusus di malam ini. Kemudian membuangnya ke tong sampah besar dengan posisi kepala masuk duluan. Dia mendarat dengan suara yang lebih kencang dari yang kuharapkan. Tapi yang lebih mengagetkan adalah suara terkejut yang kudengar. Seseorang bersembunyi di belakang tempat sampah ini. Saya agak malu untuk mengakui kalau saya takut. Lagi pula, siapa yang mau ditangkap polisi? Pastinya bukan saya. Anda pasti mengerti bukan? Saya menyiapkan pisau, berjaga-jaga kalau saya harus menggunakannya lagi. Dan perlahan mulai mengitari tempat sampah itu untuk melihat siapa saksi mata ini. Dan dia ada di situ. Anak laki-laki dalam kostum badut. Dia bilang dia masih berusia 10 tahun, yang awalnya kukira masih balita. Sedikit pendek untuk anak-anak seusia dia bukan? Tapi tidak apa-apa. Setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Waktu itu saya membentaknya dan saya menyesalinya sekarang. Saya minta untuk dia menjelaskan kenapa dia ada di belakang tempat sampah itu. Jawabannya sempat membuatku kebingungan. Kau tahu apa jawabannya? Dia bilang dia keluar untuk mencariku. Keren bukan? Saya tanya lagi, apa maksud jawaban itu? Dia bilang Anda dan ayahnya membuat Timothy harus menonton berita setiap malam karena menurut dia kalian mau dia terlihat pintar. Biar ku beritahu, keinginan kalian sudah terkabul. Dia sudah beberapa kali melihat berita tentang seorang pria yang sudah membunuh banyak orang dan dia ingin bertemu dengan pria itu. Aku
Dia memutuskan untuk melakukannya saat Halloween karena itu adalah pertama kalinya Anda mengizinkan Timothy bermain keluar sendiri. Dia tahu mangsa kesukaanku adalah pelacur. Bahkan dia bisa menebak di mana saya suka melakukannya, yang membuatnya tahu untuk menungguku di belakang tempat sampah di bagian paling buruk dari kota ini. Kau lihat? Anak yang pintar. Tentu saja saya menanyakan alasan dia mencariku. Apa yang akan Anda dengarkan selanjutnya? Sangatlah luar biasa. Jujur saja, saya sampai tersedak. Saya kira saya tidak akan bisa lebih puas dari ini. Tapi anakmu, anakmu yang luar biasa ini, Anda tahu apa yang dia katakan? Dia mengatakan kalau saya menginspirasi dia. Dia bilang apa yang kulakukan membuatnya bersemangat. Dia juga bilang kalau mimpinya adalah menjadi sepertiku. Bagaimana mungkin saya menolaknya? Saya akui, saya sudah siap untuk membunuhnya saat itu. Tapi saya menyadari saat saya mendengar kata-kata itu dan melihat ketulusan di matanya yang kecil, kalau saya tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi, saya memutuskan untuk membimbing Timmy kecil. Walaupun saya sebetulnya tahu dia tidak suka dipanggil seperti itu. Anda mengerti kan mengapa? Dia melampaui segala ekspektasiku dengan luar biasa. Saya terkejut bagaimana dia bisa secepat itu mendapatkan korban pertamanya. Saya tidak bisa melupakan ekspresi wajahnya saat dia menghabisi wanita itu. Itu adalah bentuk kebahagiaan yang murni. Saya tidak pernah lebih bangga dari ini. Dan bukan itu saja, semakin hari kemampuannya semakin meningkat. Bahkan sekarang dia sudah bisa melakukannya sendiri. Itulah yang sedang dia lakukan malam ini. Saya memutuskan untuk mengambil libur 1 hari dan menulis surat ini. Saya tidak sabar untuk melihat dia kembali dan menceritakan siapa saja yang berhasil dia temukan dan apa saja yang dilakukannya kepada mereka. Kau tahu, dia sangatlah kreatif. Jadi, Nyonya Chalmers, Anda tidak perlu khawatir. Timothy, seperti yang bisa Anda lihat, sangatlah aman dari semua orang dan apapun yang mau menyakitinya. Tapi, apakah mereka aman dari Timothy? Itu pertanyaan sebenarnya, bukan? Dengan tulus, pria yang suka membunuh orang.